Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus dan yang bersama kita melalui roh dan firman-Nya, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam merenungkan firman yang sampai kepada kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29, yakni Evangelium di minggu pertama setelah Trinitas, tanggal 19 Juli 2022. Mari kita baca bersama. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman yang akan kita renungkan dan pahami dalam bingkai tema bagaimana menjadi anak Allah. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Mari kita simak satu persatu makna firman ini bagi kehidupan kita beriman dan berkehidupan sehari-hari. Yang pertama, Paulus adalah apostel atau rasul pengikut teologi Yesus Kristus. Di zaman now, banyak orang non-Kristen menuduh orang Kristen bukan mengikut keimanan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, melainkan keimanan yang diajarkan oleh Paulus. Benarkah demikian? Apakah apostol Paulus bukan murid Yesus dalam teologi karena dia bukan murid yang dipilih bersamaan dengan pemanggilan 12 murid Yesus, tetapi dipanggil sewaktu Paulus disambar di jalan ke Damaskus dan diarahkan serta ditetapkan menjadi muridnya? Yang jelas, Paulus mengembangkan teologianya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Hal ini sangat dia perhatikan. Ini terbukti dari seringnya Paulus memberitahu dan mengatakan dalam surat-suratnya bahwa dia adalah apostel Yesus Kristus. Itu menjadi petunjuk bahwa dia terus berusaha untuk menjelaskan Injil Kristus, bukan Injil yang lain seperti dilakukan oleh rasul-rasul palsu menurut Paulus di 2 Korintus 11 ayat 5 dan 13. Dia tegaskan dia rasul Yesus Kristus di Roma 1 ayat 1 dan ayat 5, 11 ayat 13, 1 Korintus 1 ayat 1, 9 ayat 1 dan 2, 15 ayat 9, 2 Korintus 1 ayat 1 ayat 11, 12 ayat 12, Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, 1 Timotius 1, 2 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 1 dan ayat 11, serta Titus 1 ayat 1. Penegasannya tersebut hendak mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikannya benar-benar berdasar pada ajaran Yesus Kristus. Apabila Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat,
yang menebus dosa manusia, dan hukum Taurat bukan jalan keselamatan, itu bersesuaian dengan ucapan Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dalam ajaran-ajarannya dapat kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan bahwa keselamatan tidak dapat diraih dengan melakukan hukum Taurat, melainkan karena karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pekerjaan, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dari ajaran Yesus, Paulus mengetahui bahwa iman dapat menyelamatkan. Bandingkan Markus 5:34, 10 ayat 52, Lukas 7 ayat 50. Paulus memperdalam apa yang dia maksud dengan iman itu, yakni Kristus sendiri. Paulus sangat berpegang teguh dalam ajarannya bahwa imanlah yang menyelamatkan manusia berdosa, bukan kepatuhan pada hukum Taurat. Bagi Paulus, kalau Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu yang menyelamatkan engkau," dari kacamata Paulus, ucapan ini dapat dibaca dengan, "Hai anakku, Kristusmu yang menyelamatkan engkau." Dengan demikian, menurut Paulus, iman dan Kristus tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Sehubungan dengan isi Galatia 3 ayat 23 sampai 29 tentang hukum Taurat, mari kita telusuri bagaimana itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang terdokumen dalam 4 kitab Injil Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5:17. Menggenapi bahasa Yunani-nya plerosai, Ibrani-nya lekayem, artinya untuk menggenapi. Bukan untuk menegakkan hukum Taurat secara hurufiah. Beda dengan kaum Farisi, Saduki, ahli Taurat, dan kaum imam yang berusaha menegakkan hukum Taurat dengan segala hukum-hukumnya yang ada di 613 hukum. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan untuk menegakkan, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat itu. Buktinya, Yesus melihat para muridnya tidak melanggar hukum Taurat seperti kaum Farisi menuduhnya, sewaktu murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya di hari Sabat, Matius 12 ayat 1. Tetapi sambil memberitahu apa yang dilakukan Daud di Nob, yakni memakan roti sajian yang sebenarnya terlarang, dan apa yang dilakukan imam-imam di bait Allah di hari Sabat, Yesus menegaskan tentang dirinya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Matius 12 ayat 6. Paulus tidak membuat hukum Taurat dalam usahanya menerangkan keselamatan di dalam Kristus, tetapi dia sangat menegaskan penggenapan hukum Taurat itu di dalam Kristus. Sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, yakni 430 tahun sesudah janji kepada Abraham, sebagaimana dikatakan Paulus dalam Galatia 3:17, Tuhan telah terlebih dahulu memberikan janjinya kepada Abraham. Janji yang dimaksud adalah datangnya Kristus sebagai keturunan Abraham. Galatia 3:16. Abraham menyambut janji itu dengan iman sebagai kebenaran atau sebagai kebenaran. Bagi Paulus, yang diimani itu adalah iman itu sendiri, yakni Kristus. Hukum Taurat diberikan bermaksud untuk mengawal atau menuntun bangsa Israel dalam iman kepada janji itu, kepada iman, yakni kepada Kristus. Fungsi hukum Taurat sebagai penuntun atau pedagogos
sangat tepat, karena dengan adanya hukum Taurat, manusia yang tabiatnya selalu cenderung melakukan dosa dapat diawasi dan dijaga agar manusia menghindari dosa. Dalam fungsinya sebagai penuntun, tentu saja hukum Taurat mengurung manusia seperti pagar mengelilingi rumah dan penghuninya, agar manusia tidak liar hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Alkitab telah memberitahu bahwa dunia sudah di bawah kekuasaan dosa. Tanpa pengawalan hukum Taurat, tentu saja manusia akan selalu jatuh ke dalam dosa. Pengawalan ketat dari hukum Taurat membuat manusia bisa terhindar dari jatuh ke dalam dosa. Dalam fungsinya sebagai penuntun, hukum Taurat membuka jalan kepada manusia untuk memasuki masa pemenuhan janji Tuhan tentang datangnya keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Bukan hukum Taurat yang tidak berhasil menuntun bangsa Israel ke pemenuhan janji Tuhan itu, tetapi bangsa Israel lah yang gagal melihat dan menangkap pemenuhan apa yang diimani oleh Abraham, kakek moyang mereka, dalam Yesus Kristus. Penghambat bagi mereka adalah keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak pernah menjadi manusia, dan Mesias yang dijanjikan itu bukan Mesias yang menderita, tetapi Mesias yang rajani dan imami. Paulus melihat bahwa hukum Taurat berhasil menuntun orang beriman mengenal pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham dalam diri Yesus Kristus. Dan kalau yang diimani itu yang adalah Kristus sendiri sudah tiba, selesailah fungsi hukum Taurat sebagai penuntun menuju iman, menuju Kristus. Gantinya, Roh Kudus menjadi penuntun bagi orang beriman atau berkristus dalam hidup sehari-hari. Hukum Taurat tidak dibuang, melainkan digunakan menjadi bahan pelajaran bagi orang beriman dalam menjalankan tugasnya sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Janji Tuhan kepada Abraham mengatakan bahwa keturunannya itu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bandingkan Kejadian 22 ayat 18. Kita ambil satu ilustrasi. Banyak orang mengikuti program S3 jurusan teknik sipil di suatu fakultas teknik di salah satu universitas. Mereka terdiri dari orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Tidak ada apartheid di sana. Profesor pembimbing mereka menjadi pedagogos bagi mereka hingga setiap orang menemukan gelar atau mendapat gelar S3 dengan mempertahankan disertasi masing-masing. Kemudian mereka diwisuda sebagai kesempatan untuk menyatakan kepada mereka bahwa mereka telah sampai kepada tujuan dan menemukan apa yang dinanti-nantikan. Dengan demikian tugas pedagogos atau profesor pembimbing selesai. Setiap yang lulus itu dinyatakan sebagai anak ilmu teknik sipil. Lalu setiap dari mereka hendak terjun ke masyarakat melalui pekerjaan yang diminati mereka masing-masing. Kalau ada dari mereka pergi kepada pedagogosnya sebelumnya, dosen pembimbing itu pasti mengatakan, kamu sudah dinyatakan bertanggung jawab atas ilmu yang kau raih dan tidak lagi dalam tuntunan saya. Kamu berada di dunia yang merdeka. Kalau saya berharga di hadapanmu, gunakanlah disiplin ilmu yang telah kutunjukkan kepadamu. Itulah nasihat profesor itu, tandanya bahwa dia tidak berkuasa lagi kepada muridnya yang telah menjadi S3. Ilustrasi ini dapat membantu kita untuk memahami bahwa hukum Taurat menuntun seseorang beragama menemukan Kristus. Lalu setelah ditemukan, mereka diwisuda melalui baptisan kudus sebagai kesempatan menyatakan
bahwa sejak saat itu orang tersebut mengenakan Kristus dan dinyatakan sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, dia bebas menggunakan disiplin yang dipelajarinya dari hukum Taurat, tetapi akan lebih mematuhi perintah daripada Kristus yang hidup dalam dirinya. Yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, menjadi anak-anak Allah. Hasil tuntunan hukum Taurat bagi orang yang mau dituntunnya adalah menjadikan orang itu anak-anak Allah. Mereka yang tidak mau dituntut hukum Taurat sampai kepada Kristus, dipastikan mereka bukan anak-anak Allah. Ada beberapa catatan lagi dalam kitab suci tentang bagaimana menjadi anak-anak Allah. Penulis Injil Yohanes mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yakni menerima Yesus firman yang menjadi manusia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Selanjutnya menurut Yohanes, pengikut Yesus itu disebut anak-anak Allah karena besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada mereka. Bandingkan 1 Yohanes 3:1. Kasih karunia-Nya itu juga yang bekerja sehingga dari yang bukan umat Allah akan Tuhan panggil sebagai anak-anak Allah yang hidup. Roma 9 ayat 6. Paulus memberitahu cara bagaimana menjadi anak Allah dengan mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Galatia 3:26-27. Dapat dipahami bahwa baptisan itu merupakan meterai kasih karunia Tuhan yang menjadikan pengikut Yesus adalah anak-anak Allah. Bersamaan dengan baptisan itu, Tuhan memberikan roh yang menjadikan orang-orang terbaptis menjadi anak-anak Allah, sehingga oleh roh itu mereka dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh orang-orang terbaptis bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Bandingkan Roma 8 ayat 15-16. Sama seperti Yohanes, Paulus menegaskan bahwa anak-anak Allah itu bukan anak-anak menurut daging, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Roma 9 ayat 8. Yesus menegaskan bahwa orang yang telah dibangkitkan adalah anak-anak Allah. Bandingkan Lukas 20 ayat 36. Kelak apabila Kristus menyatakan dirinya, para anak-anak Allah akan menjadi sama seperti Dia, seperti Kristus. Bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 2. Kata kuncinya, menjadi anak-anak Allah berarti benar-benar hidup dalam Kristus dan bekerja untuk Kristus. Status itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan semata-mata. Untuk apa status itu? Itulah status manusia yang paling tinggi dan paling mulia di dunia dan di sorga. Itulah status yang dapat dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa, asal-usul, jenis kelamin, kaya atau miskin. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian Paulus dalam Galatia 3:28. Status ini membuat semua yang bersatu di dalamnya mewarisi berkat dan janji Abrahamistis yang sampai sekarang masih didambakan oleh umat manusia. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17.
Yang ketiga perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Memiliki status sebagai anak-anak Allah tentu saja punya pekerjaan-pekerjaan mulia. Tugas anak-anak Allah disebutkan Yesus dalam Matius 5 ayat 9, yakni menjadi orang yang membawa damai. Damai adalah prasyarat utama agar manusia dapat membangun kehidupan, membangun kemanusiaan dengan tenang dan baik. Para anak-anak Tuhan harus menunjukkan dan mengusahakan damai itu ke berbagai penjuru. Damai kepada diri sendiri, damai kepada sesama manusia atau tetangga, damai kepada alam, dan damai kepada Tuhan. Damai itu harus dimulai dari diri sendiri, dari korps sendiri. Di mana ada perselisihan, pertengkaran atau perang, para anak-anak Allah harus menjadi barisan terdepan untuk mengusahakan damai itu terwujud di kalangan orang-orang yang berselisih, bertengkar atau berperang itu. Apabila Polri sekarang ini sedang berusaha meningkatkan penyelesaian perkara di tengah masyarakat oleh masyarakat itu sendiri tanpa membawanya ke pengadilan, hal ini merupakan kesempatan bagi para anak-anak Allah untuk aktif menjadi pembawa damai. Para anak-anak Allah ditugaskan untuk mempraktikkan bagaimana mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka, serta meminjami orang lain tanpa mengharapkan balasan, meniru sifat Tuhan Allah yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bandingkan Lukas 6:35. Mengasihi musuh dan berbuat baik kepada musuh merupakan salah satu ajaran Yesus yang sangat istimewa. Pembinasaan musuh tidak akan terjadi apabila masing-masing yang bermusuhan bisa menghentikan kebencian dalam hatinya dan menggantinya dengan kasih dan niat-niat baik. Perang Ukraina akan segera berhenti kalau bangsa Ukraina dan bangsa Rusia kembali saling mengasihi, atau Putin dan Zelensky kembali saling mengasihi. Itu sangat penting agar tidak semakin banyak rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa itu menjadi korban. Kita doakan Putin dan Zelensky sebagai anak-anak Allah segera bertobat. Mengasihi musuh bisa berjalan kalau didahului dengan kesediaan masing-masing yang bermusuhan itu mengampuni dosa atau kesalahan orang yang sedang bermusuhan itu. Jadi orang yang harus saling mengampuni terlebih dahulu, baru dapat bisa saling mengasihi. Sikap mengampuni itulah yang ditunjukkan Yesus waktu dia disalibkan dengan memohon, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat itu." Dengan demikian kasih antara Yahudi dan murid Yesus dapat dipulihkan kembali. Meminjami orang lain berupa uang atau benda tanpa mengharapkan imbalan merupakan dasar paling hakiki daripada keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Sangat disayangkan hampir tidak ada lagi lembaga ekonomi di dunia yang sungguh-sungguh menjalankannya. Yang ada adalah sistem hibah, bukan sistem pinjam tanpa balas jasa. Baik Bank Dunia atau IMF dan semua bank yang ada di dunia ini selalu mempraktikkan adanya balasan dari benda atau uang yang dipinjamkannya. Mungkin kaum perbalik di Toba saja yang melaksanakan ajaran Yesus Kristus ini. Hanya beberapa orang saja dari antara orang Kristen yang saya tahu yang melakukannya. Kasihan ya. Kalau umat Kristen benar-benar ingin turut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, umat Kristen harus melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus ini secara konsisten dan konsekuen. Anak-anak Allah diharapkan hidup tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Bandingkan Filipi 2:15. Untuk itu anak-anak Allah harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Bandingkan Roma 8:14. Artinya yang memimpin hidup anak-anak Allah bukan lagi hukum Taurat, tetapi hukum-hukum Kristus. Apa yang tidak sesuai lagi dengan hukum-hukum Kristus dari hukum-hukum Taurat,
harus ditinggalkan oleh anak-anak Allah. Misalnya hukum-hukum persembahan, hukum kurban keselamatan, hukum kurban penghapus dosa, dan hukum-hukum kurban lainnya. Hukum sunat, hukum berpantang memakan sesuatu, hukum eksklusivisme kaum Yahudi, hukum berpuasa, hukum balas dendam sudah boleh atau harus ditinggalkan. Dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, para anak-anak Allah membangun suatu masyarakat korpus anak-anak Allah yang penuh kasih, tanpa diskriminasi dan hidup inklusif. Agar dengan demikian fungsi mereka sebagai anak-anak terang atau pembawa terang dan sebagai pembawa damai ke tengah-tengah dunia dapat sangat jelas dilihat oleh dunia ini, sehingga mereka menjadi pengikut Yesus Kristus. Para anak-anak Allah harus terus berjuang agar hidup mereka tidak tercela di tengah-tengah pergaulan mereka, di tengah-tengah dunia yang bengkok dan sesat ini. Artinya para anak-anak Allah tidak terkontaminasi oleh budaya-budaya dosa yang sedang giat-giatnya dikembangkan oleh manusia duniawi. Misalnya dosa LGBT yang meminta kepada gereja agar mereka yang berjenis kelamin sama diberkati sebagai suami istri. Ini dosa besar. Para anak-anak Allah yang harus bersih dari korupsi, narkoba, perjudian, praktek rentenir, dan dari dosa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Semua berlomba untuk menghasilkan buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan sudah merenungkannya, tetapi kami harapkan juga tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami semakin mendalaminya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kiranya bangsa kami yang sudah memulai tahap pemilu ini Engkau lindungi agar jauh dari murka, jauh dari perselisihan, tetapi semua Tuhan berlomba-lomba untuk mewujudkan damai dan tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tuhan yang membimbing semua pemimpin-pemimpin bangsa kami agar mereka tidak korupsi dalam dana, dalam daya, dan juga dalam waktu. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.